Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Febriansyah dari program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai machining. Di mana machining yang akan saya bahas ada dua mesin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada mesin bobot dan yang kedua ada mesin milling. Untuk pembahasan yang pertama adalah mesin bobot, di mana mesin bobot adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahatan digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Untuk prinsip kerja dari mesin bobot yaitu menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu, yang bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Untuk bagian-bagian mesin bobot, pada dasarnya mesin bobot terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain itu adalah tailstock atau kepala lepas yang berfungsi untuk memegang atau menyangga benda kerja pada bagian ujung yang berseberangan dengan cak atau cekam pada proses pemasinan di mesin bobot. Yang kedua ada lead screw, adalah poros panjang berulir yang terletak agak di bawah sejajar dengan bangku. Untuk yang ketiga ada feed rod, terletak di bawah tengarah yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari kotak penghubung cepat untuk menggerakkan mekanisme apron dalam arah melintang atau memanjang. Untuk yang keempat ada eretan atau carriage, yang terdiri dari tempat eretan, dudukan pahat, dan apron. Konstruksinya kuat karena harus menyangga dan mengarahkan pahat pemotong, yang dilengkapi dengan dua crosslet untuk mengarahkan pahat dalam arah melintang, spindle atas mengendalikan gerakan dudukan pahat, dan spindle bawah untuk menggerakkan sepanjang landasan. Yang kelima ada tool post yang digunakan sebagai tempat dudukan pahat bobot dengan menggunakan pemegang pahat. Untuk yang keenam ada headstock, yaitu kepala tetap, adalah tempat terletaknya transmisi gerak pada mesin bobot yang mengatur putaran pada mesin yang dibutuhkan proses pembobotan. Di headstock ini bisa juga ditempati dengan cak sebagai tempat pemegang benda kerja. Adapun peralatan pelengkap yang terdapat pada mesin bobot antara lain adalah cekam atau cak yang fungsinya untuk menjepit benda kerja. Cekam pada mesin bobot ini mempunyai dua bentuk yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Ada rahang 3 dan rahang 4, di mana rahang 3 untuk menjepit benda kerja yang berbentuk silindris dan rahang 4 untuk non silindris. Untuk yang keduanya ada penyangga yang digunakan untuk membantu menyangga benda kerja saat proses pembobotan bila yang dibobot adalah benda kerja yang panjang. Untuk yang ketiga ada center yang fungsinya untuk menopang atau menahan ujung dari benda kerja ketika dibobot agar benda kerja tidak goyang serta bengkok. Untuk yang keempat ada pahat bobot, di mana pahat bobot ini berfungsi untuk menyayat benda kerja agar mendapatkan benda kerja sesuai dengan keukuran yang diinginkan. Adapun jenis-jenis benda kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mesin bobot. Yang pertama ada pembobotan muka atau facing, yaitu proses pembobotan yang dilakukan pada tepi penapang atau gerak lurus terhadap sumbu benda kerja sehingga diperoleh permukaan yang halus dan rata. Untuk yang kedua ada pembobotan rata atau silindris, yang pengerjaannya dilakukan sepanjang garis sumbu. Yang ketiga ada pembobotan ulir yang menggunakan pahat ulir. Yang keempat ada pembobotan tirus, yaitu proses pembobotan benda kerja yang membentuk konis.
Untuk yang kelima ada pembobotan drilling, yaitu pembobotan dengan menggunakan mata bor sehingga akan diperoleh lubang pada benda kerja. Dan yang keenam ada boring, yaitu proses pembobotan yang bertujuan untuk memperluas lubang atau memperbesar. Yang ketujuh ada knurling, yaitu proses pembobotan luar atau pembobotan silindris yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Itu penjelasan mengenai mesin bubut. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai mesin milling, di mana suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar pada tempat yang tetap dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Adapun jenis-jenis mesin milling berdasarkan pengoperasiannya ada 3, yaitu mesin milling manual yang mesinnya digerakkan oleh operator. Untuk yang kedua ada mesin milling semi otomatis yang gerakan eretannya sudah dihubungkan dengan motor. Dan yang ketiga ada mesin milling otomatis. Mesin ini gerakan pemakannya sudah dikontrol oleh program. Adapun juga jenis-jenis mesin milling yang berdasarkan posisi spindle juga dibagi menjadi 3, yaitu ada mesin milling vertikal di mana posisi kepala atau spindlenya tegak lurus dari meja mesin. Yang kedua ada mesin milling horizontal, mesin milling yang dimana posisi kepala atau spindlenya sejajar dengan permukaan meja mesin. Dan yang ketiga ada mesin milling universal, mesin yang mana dari spindlenya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Adapun bagian-bagian penting dari mesin milling, yang pertama ada kolum ataupun tihang, yang merupakan tempat spindle terpasang. Di dalamnya terdapat gigi sistem transmisi penggerak spindle. Yang kedua ada keni yang terpasang pada peluncur yang ada pada kolum. Keni dapat digeserkan naik dan turun pada kolum. Yang ketiga ada shadow terpasang pada peluncur pada keni sehingga saddle dapat digeserkan pada keni sehingga dapat dilakukan gerakan melintang pada meja. Yang keempat ada meja atau table, di mana benda kerja dipasang dengan meja penjepit dipasang di atas saddle sehingga dapat digeser-geser. Yang kelima ada upper arm terpasang pada keni yang dapat digerakkan maju mundur untuk panjang sesuai ukuran benda kerja yang dimilling. Untuk yang selanjutnya ada arbor, yaitu tempat perkakas press dipasang. Arbor terpasang pada spindle ikut berputar dengan spindle. Yang selanjutnya ada spindle utama dipasang di dalam keni berfungsi sebagai pemutar perkakas press atau alat potong. Sistem pemotongan pada mesin milling yaitu pemakanan pada proses ini karena ada kontak benda kerja dan mata alat potong yang tajam yang berupa gaya berbentuk putaran alat potong yang menghasilkan sayatan pada benda kerja. Untuk jenis pemakanan mesin milling ada beberapa jenis. Yang pertama ada konvensional milling. Pemakanan ini arah gaya potong berlawanan dengan arah gaya pemakanan. Yang selanjutnya ada climbing milling, di mana alat gaya potong searah dengan arah gaya pemakanan. Berikutnya ada prinsip kerja mesin milling, di mana pisau press bergerak berputar sedangkan benda kerja terpasang pada benda kerja bergerak di arah mendatar. Fungsi dari mesin milling ini meratakan permukaan, membuat alur, membuat benda bertingkat, memperbesar lubang, dan membuat roda gigi. Di mesin milling ini ada perlengkapan mesin yang harus digunakan. Yang pertama ada arbor, di mana arbor mempunyai fungsi sebagai
pemegang pisau milling atau milling cutter, dimana dipasang pada spindle mesin. Yang kedua ada penopang arbor yang digunakan untuk menyokong arbor panjang yang memiliki posisi stabil sewaktu digunakan. Yang ketiga ada ragum atau catok. Pada mesin milling digunakan untuk memegang benda kerja yang akan dimiling, sehingga harus dijepit dengan kuat. Pada dilakukan penyayatan pisau milling, benda kerja tidak berubah atau bergeser, karena pada saat pisau milling menyayat ada gaya-gaya yang sangat besar. Ada beberapa ragum mesin milling. Yang pertama ada ragum rata. Dilihat dari konstruksinya, ragum rata memiliki dua rahang tetap dan rahang yang dapat digerakkan. Untuk yang kedua ada ragum putar, di mana ragum putar berbentuk mirip dengan ragum rata, tetapi di bagian alasnya dipasang ada satu dudukan di mana dapat berputar 360 derajat pada dudukan alas tersebut. Untuk yang ketiga ada ragum universal. Berbeda dengan ragum yang hanya mempunyai satu sumbu putaran, ragum ini mempunyai dua sumbu putaran, yaitu dalam arah mendatar dan arah tegak. Untuk perlengkapan mesin milling selanjutnya ada kepala lepas, di mana kepala lepas digunakan pada mesin milling mirip dengan kepala lepas yang terdapat pada mesin bubut standar. Hanya saja pada kepala lepas mesin milling terdapat kepala lubang-lubang baut pengikat. Fungsi utamanya untuk menahan benda kerja bila benda kerja tersebut terdapat diameter di antara 2 senter. Yang kelima ada kepala pembagi, di mana digunakan untuk memegang benda kerja yang akan dimiling dengan segi banyak beraturan ataupun tidak beraturan. Fungsi lainnya untuk membagi sudut benda kerja yang akan dimiling sehingga mendapat pembagian yang sama. Yang keenam ada climb device. Pada mesin press atau milling, benda kerja dapat dipegang atau dijepit dengan ragum catok, meja putar, atau menggunakan kepala pembagi. Ada beberapa macam penjepit benda kerja pada mesin milling, seperti klem cek, klem lurus, klem kaki, dan yang lainnya. Yang ketujuh ada collet, di mana collet pada mesin press memegang peralatan alat potong yang bertangkai seperti end mill. Dan untuk perlengkapan mesin milling selanjutnya ada milling cutter atau pisau milling yang berfungsi untuk melakukan penyayatan benda kerja sesuai kebutuhan. Hasil akhirnya yang ditentukan dari milling cutter. Adapun banyak jenis dari milling cutter yang digunakan, di antara lainnya side milling cutter, angular milling cutter, slitting saw, paru milling cutter, spur gear cutter, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan pada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.